Hidup itu tidak jauh berbeda dengan permainan catur. Di papan kecil, setiap bidak punya peran. Ada pion yang sederhana, kuda yang melangkah dengan cara tak biasa, gajah yang memiliki sudut berbeda, benteng yang kokoh, menteri yang luwes, dan raja yang harus dilindungi. Semua bergerak dengan aturan, semua punya konsekuensi. Kalau dipikir-pikir, bukankah hidup kita juga seperti itu? Ada orang yang memulai dari nol, pelan, sabar, hingga akhirnya mencapai posisi besar. Ada juga yang jalannya unik, sering disalahpahami, tapi justru bisa menemukan ruang yang tak terlihat oleh orang lain. Bedanya, di papan catur kita sadar bahwa setiap langkah berarti, tapi dalam hidup, banyak orang yang bergerak karena keadaan, tidak punya rencana, tidak melihat ke depan, hanya ikut arus. Akibatnya, satu langkah salah bisa membuat mereka kehilangan kesempatan besar. Coba bayangkan, berapa banyak orang yang akhirnya menyesal. Salah memilih lingkungan, salah menukar waktu dengan hal yang tidak penting, atau salah menentukan prioritas. Semua karena tidak memikirkan langkahnya dengan tenang. Padahal, catur bukan soal siapa yang paling cepat menang, sama seperti hidup. Yang terpenting adalah kesabaran, strategi, dan keberanian mengambil resiko di saat yang tepat. Dan di sini, kita akan membahas bagaimana prinsip-prinsip sederhana dari 6 bidak permainan catur yang bisa jadi panduan dalam kehidupan sehari-hari. Agar langkah kita tidak sekedar maju, tapi benar-benar membawa kita semakin dekat pada tujuan besar yang kita impikan. Kalau kita lihat papan catur, pion itu bidak paling kecil. Gerakannya cuma satu langkah ke depan, kecuali saat pertama kali, bisa 2 langkah. Banyak orang sering meremehkannya, bahkan menganggap pion itu tidak penting. Padahal justru dari pion ada pelajaran besar untuk hidup. Pion itu simbol dari langkah kecil. Seringkali kita merasa minder sama pencapaian orang lain yang kelihatan besar. Lalu kita lupa, semua kemenangan besar sebenarnya dimulai dari langkah sederhana. Sama seperti pion, kalau dia konsisten melangkah, dia bisa sampai ke ujung papan dan berubah jadi menteri, bidak paling kuat. Di hidup kita juga begitu. Kadang kita terlalu sibuk mikirin hasil besar, sampai lupa untuk menghargai proses kecil yang kita jalani setiap hari. Belajar 30 menit setiap hari, olahraga sebentar setiap pagi, atau konsisten menabung sedikit demi sedikit. Itu semua kelihatan sepele, tapi justru itulah yang membawa kita lebih jauh. Bayangin kalau pion itu berhenti karena minder, merasa dirinya nggak ada gunanya. Permainan bisa kehilangan strategi penting, sama juga dengan kita. Kalau berhenti hanya dengan langkah kita sederhana, kita nggak akan pernah tahu seberapa besar potensi yang bisa dicapai. Jadi pelajarannya jelas, jangan pernah meremehkan langkah kecilmu, karena justru dari sana, pintu perubahan besar bisa terbuka. Kalau kamu lagi merasa tertinggal, ingatlah pion. Sederhana, tapi dengan ketekunan, bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Kalau kita perhatikan, kuda itu bidak yang paling unik di papan catur. Dia nggak jalan lurus kayak pion, nggak nyerong kayak gajah, dan nggak bebas ke segala arah kayak menteri. Kuda punya jalannya sendiri, melangkah bentuk L. Seringkali justru kuda yang bisa menembus pertahanan lawan, bahkan mengejutkan. Apa artinya dalam kehidupan? Kadang kita terlalu sibuk membandingkan diri dengan orang lain. Lihat teman yang jalannya lurus, dapat kerja bagus, cepat nikah, cepat sukses, sementara kita mungkin jalannya terasa aneh. Zigzag, nggak sejalan dengan orang lain. Tapi justru di situ nilai pentingnya. Kuda ngajarin kita bahwa nggak semua orang harus sukses dengan cara yang sama. Ada orang yang jalannya muter, kelihatan lambat, tapi ternyata justru menemukan jalannya sendiri yang lebih kuat. Uniknya langkah kuda itu mengajarkan, kalau semua orang berjalan lurus, jangan takut kalau jalanmu berbeda. Banyak kisah sukses lahir dari orang-orang yang berani beda jalur. Ada yang drop out dari kuliah, tapi kemudian bikin perusahaan besar. Ada yang awalnya gagal di satu bidang, tapi sukses ketika beralih ke passion yang lebih sesuai. Sama seperti kuda, keunikan itu bisa jadi senjata. Jadi, kalau kamu sering merasa langkahmu nggak sama kayak orang lain, jangan buru-buru minder. Ingat, kuda justru kuat karena langkahnya berbeda. Yang penting bukan bagaimana cara orang lain melangkah, tapi bagaimana kamu memaksimalkan cara unikmu sendiri. Kalau kamu perhatikan, gajah di catur nggak bisa jalan lurus seperti benteng. Geraknya selalu diagonal, menyilang. Kadang orang yang baru belajar catur suka lupa sama gajah, karena kelihatan nyeleneh jalannya. Tapi justru karena unik itulah, gajah bisa membuka peluang yang sering nggak terlihat. Dalam kehidupan, gajah ini ngingetin kita tentang pentingnya perspektif berbeda.
Kita seringkali kebiasaannya cuma lihat sesuatu dari jalan lurus atau dari sudut pandang kita sendiri. Padahal, kadang masalah atau solusi justru kelihatan kalau kita geser sudut pandang, lihat dari arah lain. Misalnya, kamu ngerasa stuck karena kerja kerasmu belum dihargai. Kalau dilihat dari satu sudut, rasanya tidak adil banget. Tapi coba geser cara pandang. Bisa jadi itu kesempatan buat ngasah skill lebih dalam atau peluang buat pindah ke lingkungan yang lebih tepat. Sama halnya dalam konflik. Kalau kita cuma lihat dari sudut kita sendiri, gampang banget marah. Tapi begitu kita coba lihat dari kacamata orang lain, kita bisa lebih bijak. Gajah ngajarin kita jangan terpaku pada satu arah saja. Kadang solusi hidup justru ada di jalur yang nggak kita duga. Perspektif baru bisa membuka jalan baru. Jadi kalau kamu lagi menghadapi masalah sekarang, coba tanyakan, apakah aku udah lihat ini dari sudut lain? Apa mungkin ada jalan diagonal yang selama ini aku abaikan? Benteng dalam catur itu sederhana, geraknya lurus, ke depan, ke belakang, ke samping, tanpa variasi yang rumit. Tapi justru disitulah kekuatannya. Benteng jadi salah satu bidak paling penting dalam endgame, karena dia bisa menjaga barisan dengan kokoh. Apa makna dari benteng buat kehidupan? Kadang kita terlalu tergoda untuk selalu coba hal baru, lompat ke sana-sini, atau pingin semua serba instan. Padahal ada kalanya yang kita butuhkan bukan langkah rumit, tapi keteguhan, konsistensi. Bayangin, kalau hidupmu kayak benteng, sederhana tapi kuat. Misalnya, kamu lagi bangun kebiasaan baca buku, olahraga, atau menabung. Mungkin kelihatannya kecil dan lurus-lurus saja. Tapi kalau konsisten, justru itu yang bikin fondasimu kokoh. Orang sering salah paham, mikir sukses datang dari langkah spektakuler. Padahal, banyak keberhasilan besar justru lahir dari kebiasaan sederhana yang dilakukan terus-menerus. Sama seperti benteng, dia nggak bisa lompat, nggak bisa zigzag, tapi kalau sudah maju pelan-pelan dan konsisten, dia bisa jadi penentu kemenangan. Jadi, pelajaran dari benteng adalah jangan remehkan kekuatan hal yang sederhana yang kamu lakukan berulang-ulang. Konsistensi jauh lebih penting daripada sekedar semangat sesaat, karena pada akhirnya bukan siapa yang paling cepat berlari yang menang, tapi siapa yang nggak pernah berhenti untuk melangkah. Menteri dalam catur adalah bidak paling kuat. Dia bisa bergerak ke segala arah, lurus seperti benteng, miring seperti gajah, dan menjangkau hampir seluruh papan. Fleksibilitas inilah yang membuat menteri jadi penentu dalam permainan. Apa artinya dalam kehidupan? Kadang kita terlalu kaku, merasa semua hal harus sesuai rencana. Tapi hidup nggak selalu berjalan lurus. Ada kalanya kita harus berbelok, mencari jalur lain, bahkan mundur sedikit supaya bisa maju lebih jauh. Bayangin kalau hidupmu kayak menteri. Kamu bisa menyesuaikan diri dengan keadaan tanpa kehilangan arah. Misalnya, saat pekerjaanmu berubah karena tren baru, kamu cepat belajar skill tambahan. Atau ketika rencanamu gagal, kamu bisa cari cara lain tanpa langsung menyerah. Fleksibilitas inilah yang bikin kamu tetap relevan dan tangguh menghadapi perubahan. Banyak orang gagal bukan karena mereka kurang pintar, tapi karena mereka terlalu kaku. Mereka maunya cuma satu cara, satu jalan, tanpa siap beradaptasi. Padahal yang bertahan bukan yang paling kuat, tapi yang paling mampu menyesuaikan diri. Pelajaran dari menteri ini jelas. Jadi fleksibel itu bukan berarti nggak punya pendirian, tapi tahu kapan harus maju, kapan harus belok, dan kapan harus sabar menunggu. Karena justru dengan fleksibilitas, kamu bisa menjaga tujuan besarmu tetap hidup, meski jalan yang kamu tempuh harus berubah. Dalam catur, semua bidak punya kekuatan masing-masing. Ada yang bisa lompat, ada yang bisa bergerak jauh, ada yang bisa melindungi dari samping. Tapi tetap saja, yang paling menentukan hanyalah satu, raja. Dia geraknya pelan, cuma satu langkah setiap kali bergerak. Tapi kalau dia jatuh, selesai sudah permainan. Apa artinya dalam kehidupan? Raja mengingatkan kita tentang prioritas utama. Dalam hidup, ada banyak hal yang bisa kita kejar. Karir, uang, popularitas, bahkan pencapaian besar. Tapi tanpa menjaga hal yang paling penting, semua itu nggak ada artinya. Bayangin kalau raja dalam hidupmu adalah kesehatan, keluarga, atau nilai yang kamu pegang teguh. Kamu bisa punya semua bidak yang kuat, seperti pekerjaan bagus, relasi luas, atau skill hebat. Tapi kalau rajamu tumbang, misalnya kesehatanmu rusak, keluargamu hancur, atau prinsip hidupmu hilang, semua yang kamu bangun bisa runtuh begitu saja. Raja juga ngajarin kita tentang kesabaran. Dia nggak perlu terburu-buru, nggak perlu heboh, satu langkah kecil pun sudah cukup, asalkan tepat dan melindungi posisinya. Begitu juga hidup kita. Kadang bukan tentang siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling konsisten menjaga hal terpenting. Pelajaran dari raja sederhana tapi mendalam. Jangan sampai sibuk mengejar banyak hal, tapi lupa menjaga inti hidupmu. Karena di akhir permainan, yang benar-benar menentukan bukan bidak yang paling banyak, tapi bagaimana kamu menjaga rajamu tetap tegak berdiri.
Kalau kita lihat lagi, setiap bidak catur punya pelajaran hidupnya sendiri. Pion mengajarkan keberanian melangkah sederhana tapi konsisten. Kuda mengingatkan, kita pentingnya berpikir kreatif dan berani ambil jalur berbeda. Gajah memberi pelajaran soal fokus dan arah yang jelas. Benteng menekankan kekuatan konsistensi yang sederhana. Menteri menunjukkan potensi besar ketika kita mampu beradaptasi. Dan raja mengajarkan kita untuk menjaga hal-hal paling utama dalam hidup yang jadi inti dari segalanya. Hidup itu sebenarnya mirip permainan catur. Nggak semua langkah harus spektakuler. Nggak semua bidak harus maju bersamaan. Ada saatnya kita melangkah pelan, ada saatnya kita bertahan, ada juga saatnya kita berani menyerang. Yang penting bukan seberapa cepat kita menang, tapi bagaimana kita bisa bijak memainkan setiap langkah, sambil tetap menjaga hal yang paling berharga. Jadi, pertanyaannya sekarang, kalau hidupmu adalah papan catur, kamu lagi fokus di bidak yang mana? Apakah kamu lagi berusaha konsisten kayak banteng, berani kreatif kayak kuda, atau menjaga prioritas utama seperti raja? Coba renungkan. Dan kalau mau, tulis di komentar, biar kita sama-sama belajar dari perjalanan ini. Setiap orang punya permainan catur di hidupnya masing-masing. Dan meski jalurnya berbeda, satu hal pasti. Semakin kamu bijak mengatur langkah, semakin besar peluangmu untuk mencapai kemenangan yang kamu inginkan. Kalau kamu merasa video ini membuka sudut pandang baru, jangan ragu untuk bagikan di kolom komentar. Prinsip catur mana yang paling nyambung sama hidupmu sekarang? Bisa jadi pion yang penuh kesabaran, atau mungkin menteri yang mampu beradaptasi. Aku pengen dengar ceritamu. Jangan lupa subscribe channel ini, supaya kamu nggak ketinggalan perjalanan berikutnya. Karena di sini, kita sama-sama belajar tentang hidup, tentang pilihan, dan tentang langkah-langkah sederhana yang bisa mengubah banyak hal. Ingat, kamu nggak sendirian di perjalanan ini. Kita semua sedang melangkah menuju versi terbaik dari diri kita.